Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa meneruskan ya kuliah tentang larutan non elektrolit. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara tentang larutan elektrolit, minggu ini kita akan belajar tentang larutan non elektrolit. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Apa itu larutan elektrolit? Jadi sebenarnya zat terlarut itu kita bagi menjadi dua kelompok utama, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu, di mana zat-zatnya akan menghasilkan ion apabila dilarutkan dalam air, sehingga dia menghantarkan arus listrik. Seperti kita ingat kemarin, kita di larutan elektrolit kita belajar reaksi oksidasi reduksi, ada isolator, ada konduktor, dan ada beberapa rumus yang terkait dengan larutan elektrolit. Kalau untuk larutan elektrolit adalah zat-zat yang tidak menghasilkan ion apabila dilarutkan dalam air. Sehingga untuk larutan non-elektrolit ini dia tidak mengantarkan arus listrik. Jadi perbedaannya antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah kelarutannya di dalam air apakah dia menghasilkan ion ataupun tidak menghasilkan ion. Contoh untuk larutan elektrolit non-elektrolit ini adalah sukrosa, gliserin. Sukrosa biasa kita gunakan untuk bahan pengisi kapsul atau bahan dalam pembuatan obat. Gliserin juga naftalena dan juga urea. Saran konsentrasi yang akan kita bahas di materi kali ini yaitu tergantung konsentrasi larutan, dan konsentrasi larutan ini dinyatakan dalam beberapa rumus. Nanti kita akan bahas satu-satu terkait molaritas, apakah itu molaritas, apa perbedaannya molaritas dengan fraksi mol, dan juga apakah kadar, satuan kadar di sini adalah persen. Jadi konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat tertentu, baik itu dalam mol, baik itu dalam fraksi mol, baik itu dalam persen. Oke, untuk molaritas adalah jumlah mol zat terlarut. Molaritas satuannya adalah di sini akan membahas jumlah mol zat terlarut dalam liter. Satuannya adalah liter. Dengan rumus molaritas adalah jumlah mol. Jumlah mol di sini biasanya rumusnya adalah gram per AR atau gram per MR dibagi volume dari pelarutnya. Volumenya di sini dalam liter. Kalau molaritas larutan itu juga memiliki rumus yang lain, yaitu terkait dengan massa jenis larutan itu dengan persen kadar, kemudian dengan massa molar. Massa molar kita ketahui lagi kalau dia molaritas adalah gram dibagi bisa AR, bisa MR dari masing-masing pelarut yang akan kita hitung. Sedangkan kemolaran larutan itu biasanya digunakan dalam fungsinya adalah untuk menghitung pengenceran. Pengenceran ini dapat diubah atau ditambahkan dalam zat terlarut atau ditambahkan dalam pelarut. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan etanol 96%, padahal yang tersedia di situ adalah etanol 70%. Itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus M1V1 dan juga M2V2. Contoh, di sini ada contoh soal Bapak Ibu, suatu larutan HNO3 berkadar 94,5% dan memiliki massa jenis 1,25 gram per mili. Kita diminta menghitung molaritas kemolaran larutan. Ya, berarti di situ ada rho, berarti kita tinggal mencari molnya berapa. Kemudian di sini kalau jumlah air yang harus ditambah ke dalam 100 mili HNO3, berapa M-nya supaya menjadi 3M. Oke, jawabannya sudah jelas sekali. Jadi 1,25 itu adalah rho-nya dikali 94,5 dikali 10 dibagi MR dari HNO3 adalah 63. Satuannya yang kita dapat adalah 18,75. Kemudian berapakah volume airnya? Dengan perhitungan kemolaran M1V1, M2V2, kita dapat V2 625 mili. Tapi di sini kita cari berapa volume airnya. Sehingga volumenya 625 mili kita kurangi
volume larutan 100 mili sehingga volume airnya menjadi 525 mili. Soal selanjutnya di sini diminta untuk menghitung molaritas mula-mula dari yang diketahui asam sulfat 4,9 gram dilaturkan dalam 2 liter air. Jadi volumenya diketahui air, kemudian sini silahkan menghitung AR atau MR-nya. Dicari molaritas, kemudian kemolaran. Jika 100 ml larutan ditambah 400 ml air. Ada di slide selanjutnya. Oke, sangat jelas M-nya. Kemudian yang kedua, mencari M2-nya dengan rumus V1M1, V2M2, ketemu M2-nya 0,005. Kemudian yang ke C adalah mencari M campuran. Rumusnya tinggal memasukkan Bapak Ibu M1 kali V1. M1-nya adalah 2. Dikali V1-nya 0,025 ditambah 0,5, M2-nya 0,005 dibagi V total yaitu 4. Hasilnya M campuran adalah 0,013125. Oke, slide selanjutnya adalah molaritas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang molaritas, sekarang kita akan beranjak ke molaritas. Jangan salah, kalau molaritas ini lambangnya adalah huruf M kecil, di mana molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarutnya. Kalau molaritas dalam 1 liter pelarut. Jelas perbedaannya, molaritas dan molaritas. Molaritas adalah jumlah mol terlarut per massa pelarut. Kalau molaritas tadi jumlah mol per volume dalam satuan liter. Contoh di sini 4 gram NaOH dilarutkan dalam 400 gram air. Tentukan molaritas larutan tersebut. Rumusnya molaritas tadi adalah mol per gram. Oke, jadi kita tinggal mencari MR dari NaOH. Berapa mol? Mol adalah gram per MR. Berarti 4 gram dibagi MR dari NaOH dibagi 400 gram. Kita lihat jawabannya. Molaritas. Molnya adalah 4 MR dari MR-nya diketahui 40, jadi 0,1 mol dibagi berapa gram? 0,4 gram. Jadinya adalah 0,25 M. Sangat jelas saya rasa. Kemudian kita beranjak ke fraksi mol. Fraksi mol X adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Jadi di sini kita menjumlahkan mol dari zat yang sedang kita hitung atau zat X dengan total mol yang ada di dalam larutan. Karena di dalam larutan itu pasti ada yang namanya zat terlarut, pasti ada yang namanya pelarut. Coba diperhatikan, kalau untuk menghitung fraksi mol terlarut, zat yang terlarut, itu adalah mol zat yang terlarut dibagi mol zat yang terlarut ditambah mol pelarutnya. Kebalikannya kalau kita mencari fraksi mol dari pelarutnya. Jadi mol pelarut kita bagi mol dari terlarut ditambah mol pelarut. Kita review kembali. Untuk mol sendiri rumusnya adalah gram per mr.
Kemudian hubungan antara fraksi mol terlarut dengan pelarut adalah jumlah fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut adalah 1. Ini sudah ketentuan. Oke, ada satu contoh. Di sini sudah diketahui MR dari natrium sulfat adalah 142. Kalau natrium sulfat di sini berarti dia termasuk pelarut atau terlarut. Ya, dia zat yang terlarut. Karena pelarutnya dalam soal ini adalah air. Jadi, mol dari natrium sulfat adalah 7,1 gram dibagi 142. Kita sudah ketemu mol dari natrium sulfat. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam air. Mol dari airnya berapa? Air H2O. Berarti gram 36 gram per ml dari air. 18 ya Bapak Ibu. O itu 16, H itu 1. 1 H2 2 ditambah 16 18. Oke. Kita akan ketemu mol H2O dan mol natrium sulfat. Oke ya. Di sini sudah ketemu molnya. Tinggal kita mencari fraksi. Yang poin penting di sini adalah A dan B. Untuk C dan D tidak dihiraukan. Oke. Untuk A, fraksi mol zat yang terlarut karena dia natrium sulfat. Jadi, molaritas mol dari natrium sulfat adalah 0,05 dibagi mol dari natrium sulfat 0,05 ditambah mol dari airnya. Kita akan dapat fraksi molnya dari fraksi mol terlarut. Kalau fraksi mol pelarut, Bapak Ibu boleh hitung dengan rumus yang sama dengan rumus A. Jadi kalau fraksi mol pelarut adalah mol pelarut dibagi mol pelarut plus mol terlarut. Boleh. Tapi alangkah lebih efisien kalau kita hitung dengan 1 minus 0,024. Karena apa? Karena fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut, kalau kita tambahkan tadi, hasilnya adalah 1. Jadi, fraksi mol H2O bisa kita cari dengan 1 dikurangi 0,024. Akan ketemu hasilnya adalah 0,976. Oke, selanjutnya adalah kadar zat terlarut persen dalam persen. Akan kita bedakan menjadi 4 Bapak Ibu, yaitu kadar terlarut massa, kadar terlarut volume, kadar terlarut massa volume, dan kadar terlarut volume massa. Oke, rumusnya sudah dituliskan di situ dengan urut beserta keterangannya setiap rumus. Contohnya, di situ sudah ada contohnya. Soalnya sebanyak 100 ml Ca2H6O dengan Rho 0,8 gram per mili ditambahkan ke 400 ml air. Jika Rho larutan adalah 0,9 gram per mili, tentukan 4 macam kadar terlarutnya. Jadi di sini kita diminta mencari 4 macam kadar terlarut yang ada sudah di bagian slide sebelumnya. Jadi kita tinggal mengambil rumusnya, kemudian kita masukkan angka yang ada di soal ke dalam rumus. Coba kita cek slide.
Nah, di sini diketahui dari soal Bapak Ibu, volume etanol, M etanol, volume larutan etanol, M larutan etanol. Kemudian kita masukkan satu-satu ke dalam rumus yang sudah tersedia. Hasilnya sudah ketemu. Oke, diagram fase menunjukkan sifat koligatif. Larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Sifat koligatif yang mempengaruhi memang ada 3 larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Oke, di sini untuk diagram fasenya dapat dilihat sekilas. Ada beberapa keterangan kesetimbangan padat gas, kesetimbangan cair padat, kesetimbangan cair gas, kesetimbangan padat gas, terkait kesetimbangan atau wujud zat yang minggu lalu sudah saya share materinya. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi ya Bapak Ibu atau diulang lagi. Penurunan tekanan uap dulu. Kita akan bicara terkait penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap atau delta P. Apa itu? Dia didefinisikan sebagai penurunan tekanan uap larut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Jadi yang dipengaruhi adalah tekanan uap pelarutnya. Ditimbulkan oleh siapa? Ditimbulkan oleh zat terlarut. Kemudian yang kedua adalah tekanan uap larutan. Tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Apa itu uap jenuh larutan? Uap jenuh ini akan terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air. Atau kita kenal dengan istilah laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Ya, kalau tekanan uapnya semakin tinggi, larutan akan semakin cepat menguap. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap pelarut, di mana tekanan uap larutan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi zat terlarut, gaya tarik-menarik antara partikel, suhu dan energi kinetik dari suatu molekul. Di mana konsentrasi zat terlarut ini berbanding terbalik. Kalau tekanan uap larutannya tinggi, konsentrasi zat terlarutnya akan turun. Kalau gaya tarik-menarik antara partikelnya rendah, tekanan uapnya akan naik. Sedangkan semakin tinggi suhu dan energi kinetik molekul, semakin tinggi tekanan uap suatu larutan. Kita akan mengenal hukum Raoult. Jadi di sini menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut ternyata mempengaruhi tekanan uap larutan. Fraksi mol kita sudah bahas, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut yang ada di slide sebelumnya. Tekanan uap larutan, satuannya mmHg atau atmosfer ATM, adalah fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Pelarut murni juga memiliki satuan yang sama dengan tekanan uap larutan, yaitu mmHg atau ATM, atmosfer. Penurunan tekanan uap. Apa yang mempengaruhi penurunan tekanan uap? Di sini adalah fraksi mol terlarut. Penurunan tekanan uap dapat dirumuskan dengan dapat dipengaruhi oleh penurunan fraksi mol terlarut. Oke, di sini ada contoh, tinggal dimasukkan di rumus sebelumnya. Ini mudah. Nah, di sini sudah ada kuncinya yang sudah saya berikan. Ya, delta P dan P tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus penurunan tekanan.
Oke, sekarang kita ke kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu titik didih dan juga titik beku. Perbedaan antara titik didih dan titik beku. Titik didih adalah titik di mana air itu mendidih. Titik didih air biasanya 100 derajat Celcius. Sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku 0 derajat Celcius. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Tekanan udara yang ada di sekitar atau tekanan udara luar itu memiliki posisi yang konstan atau sama dengan tekanan uap larutan. Semakin rendah tekanan udara di luar atau suhu udara di luar, maka semakin rendah titik didih. Sehingga air lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi. Di sini sudah ada tabel perbedaan menguap dan mendidih. Oke, kita akan terangkan satu-satu. Menguap, untuk definisinya Bapak Ibu, menguap adalah perubahan wujud air dari cair menjadi uap. Itu sudah pasti dan saya yakin sudah paham. Mendidih juga naik dan pecahnya uap air ke permukaan air. Contohnya kalau ibu-ibu di dapur merebus air. Itu ya, kalau ada pecahan uap air ke permukaan air, itu dinamakan mendidih. Kemudian menguap terjadi di seluruh bagian air, tidak terkecuali. Menguap terjadi di seluruh bagian air. Misalnya, menguap bisa saat destilasi atau saat penyulingan, atau mungkin pernah mengenal metode reflux atau sokretasi menggunakan labu alas bulat. Nah, di situ ada pemanasan. Pemanasan akan menyebabkan pelarut atau sampel yang ada di dalam labu alas bulat itu akan naik, sehingga terjadi penguapan yang oleh kondensor uap tersebut akan dirubah kembali menjadi tetes-tetes zat. Seperti itu. Itu adalah menguap. Jadi menguap di sini terjadi di seluruh bagian air kalau di situ menggunakan air. Dan menguap terjadi pada suhu berapapun. Bisa saat dia dipanaskan atau bisa saat dia dingin. Bedanya dengan mendidih, mendidih hanya terjadi di permukaan air. Kalau Bapak Ibu merebus air, mendidih itu hanya ada di permukaan. Jadi munculnya pecahnya uap air di permukaannya saja. Dan mendidih hanya terjadi pada titik didihnya saja. Titik didih air sudah saya singgung tadi 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan 760 mmHg. Ya, dimana tekanan uap air kalau mendidih tadi memiliki tekanan sama dengan titik didih memiliki tekanan yang sama dengan suhu luar atau 1 atmosfer tekanan udara di permukaan laut. Kalau titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Di sini air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Oke. Kita kenal lagi namanya kenaikan titik didih delta TB dan juga penurunan titik beku delta TF. Untuk rumusnya sudah ada keterangan di situ, nanti bisa dilihat ulang beserta keterangannya, yaitu delta TB kenaikan titik didih dalam satuan derajat Celcius sama dengan penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius. Kalau kita bicara wujud zat, gas pada cair, kemarin kita bicara suhunya Kelvin, tapi kalau untuk kenaikan titik didih atau penurunan titik beku itu suhunya derajat Celcius. Oke, di sini ada soal larutan non-elektrolit mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Berapa titik beku jika Kf air 18 derajat Celcius dan Kb air 0,5 Celcius? Oke, jawabannya sudah ada di sana.
kita akan menemui delta TF 0,72 sehingga TF-nya karena titik bekunya air 0 dikurangi 0,72 akan ketemu. Kemudian di bawahnya ada soal lagi beserta langkah dalam menjawabnya, sudah jelas Oke, kita bicara tekanan osmotik larutan. Kita akan mengenal osmosis, tekanan osmotik. Jadi osmosis ini apa? Kemudian rumus dari tekanan osmotik apa? Osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni yang hipotonik ke larutannya yang hipertonik melalui membran semi permeabel. Biasanya di sini dua buah sistem yang sama yang dihasilkan, mana konsentrasinya juga sama, isotonik. Kita lebih mengenalnya isotonik. Di sini tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan nRT atau PMRT. Oke, untuk soalnya juga sudah ada penjelasan beserta jawabannya. Saya harap Bapak Ibu jelas dengan jawaban-jawaban yang sudah tertuliskan di sini. Kalau waktu luang boleh dioret-oret gitu. Kalau sedang gabut, kalau bahasa anak mudanya. Ke osmosis balik lagi di sini. Osmosis balik perpindahan pelarut dalam larutan ke pelarut murninya. Tapi di sini pelarut murninya dibatasi oleh membran semi permeabel. Di mana osmosis balik ini terjadi jika pada permukaan larutan memiliki tekanan. Dan tekanannya ini melebihi tekanan osmotik. Ada rumus faktor Van Hoff, yaitu nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Nah, di sini ada faktor Van Hoff-nya. Kita kenal dengan I sama dengan 1 ditambah jumlah ion kurang 1 dikali derajat ionisasi. Faktor ini biasanya mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif. Nah, rumus sifat koligatif terkait larutan elektrolit tunggal, yaitu kita akan mengenal terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, tekanan osmotik, di mana semua ini menggunakan faktor Van Hoff. Oke, latihannya silahkan dikerjakan terkait ini, terkait contoh latihannya. Sebanyak 1,8 gram MOH2 dilarutkan dalam 100 ml air dan mendidih pada 100,2 derajat Celcius. Diminta adalah menghitung air logam pembentuk basa. Jawabannya ada di sini. Kita hitung dulu sifat koligatifnya. I-nya, kalau I-nya ketemu, nanti akan sangat mudah untuk menghitung MR maupun AR-nya. Ya, MR, MOH2 dan juga AR dari M. Jadi kalau MR-nya diketahui, pasti AR-nya akan ketemu. Contoh soal lagi di sini. Jika dianggap mengion sempurna, diminta menentukan titik beku dan juga titik didih larutan. Berapakah titik beku dan titik didihnya? Kalau di situ diketahui berat dari zatnya adalah 6,84 gram. Kemudian ada AR masing-masing dari Al2, SO4, 3, dimana AL-nya adalah 27. Berarti nanti penghitungan MR-nya adalah 27 dikali 2. Kemudian SO4, 3. S-nya 32 dikali 3. O-nya 16 kali 4 kali 3. Jadi nanti akan ketemu MR-nya berapa. Nah, di sini ditanyakan adalah titik beku dan titik didih dari larut. Oke, jawabannya sudah ada. Kenaikan titik beku dan juga titik didih
Kalau delta TB itu bukan titik beku ya Bapak Ibu, jangan terbalik. Delta TB adalah titik didih, sedangkan delta TF adalah titik beku. Titik beku air adalah 0, kalau titik didih air atau delta TB adalah 100. Jadi di sini ada acuan suhu 100 derajat Celcius dan juga 0 derajat Celcius. Rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit dengan campuran I yang berbeda-beda. Jika rumusnya menggunakan fraksi mol, itu akan seperti itu, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Jika rumus menggunakan molaritas akan seperti ini, dan jika rumus menggunakan molaritas akan seperti ini. Jadi mol 1 dikali sifat koligatif tambah mol 2 kali sifat koligatif dan seterusnya. P itu adalah gram total untuk rumus molaritas. Kalau untuk molaritas, V itu adalah volume total dalam liter. Ini contoh dan pengerjaannya. Contoh dan pengerjaannya sudah ada. Saya harap Bapak Ibu bersedia mengorat-orat ya Bapak Ibu. Karena kalau saya bicara saja, Anda membayangkan tapi tidak melakukan sedikit olahraga tangan untuk mengorat-orat ini sehingga ketemu jawaban seperti ini, walaupun di sini ada jawabannya, itu akan lebih mudah apabila Anda melakukan perhitungan-perhitungan. Kok bisa jadi seperti ini? Kenapa bisa jadi angka ini? Walaupun di sini sudah saya coba untuk menuliskan secara lengkap. Kita lagi di situ sudah ada jawaban. Sekarang kita ke penetapan sifat koligatif. Sifat koligatif larutan digunakan dalam 3 campuran pendingin, cairan anti beku, dan pencairan salju di jalan. Ini hanya beberapa pemanfaatan dari penetapan sifat koligatif. Contoh untuk campuran pendingin biasanya dibuat dengan menambahkan garam-garam ke dalam es sehingga esnya mencair dan suhu campuran akan turun. Kalau campuran anti beku, jadi cairan anti beku ini akan menurunkan titik beku dan mencegah pembekuan. Cairan anti beku yang baik adalah larut dalam campuran pendinginnya. Dia memiliki viskositas yang juga rendah dan tidak korosif, jadi tidak menimbulkan perubahan fisika maupun kimia yang nanti akan mempengaruhi sampel dan lingkungan sekitarnya. Dan di sini daya hantar panasnya juga baik. Pencairan salju di jalan dilakukan dengan menaburkan garam atau urea ke salju agar titik bekunya turun. Tentunya ini berlaku akan sangat bermanfaat sekali untuk yang tinggal di daerah yang non tropis atau di daerah dingin yang ada salju. Yang keempat, membuat cairan fisiologis. Kita tahu Bapak Ibu atau di sini sudah erat sekali dengan pekerjaan Bapak Ibu semua di lingkungan kesehatan, lingkungan pelayanan, kemudian konsultasi dengan pasien dan lain sebagainya, di mana infus, obat tetes mata dan lain-lain yang berhubungan dengan isotonik, toksisitas, osmosis itu ada kaitannya tentang pembuatan cairan fisiologis. Kemudian desalinasi air laut sama prinsipnya dengan osmosis balik tadi yang sudah kita bahas di depan. Dia bisa memberikan tekanan pada permukaan air laut sehingga terkumpul air. Demikian Bapak Ibu untuk materi larutan non elektrolit. Saya mohon kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa bertanya lagi atau mengulang video ini sekali atau 2 kali lagi. Kalau misalnya tetap kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjalani hari dengan baik dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.